Halo teman-teman, di sini sebelum kita berdiskusi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang brainstorming. Tahukah kamu dalam meningkatkan produktivitas, kegiatan yang berfokus pada ide-ide baru atau gagasan yang out of the box dari para anggota tim di unit kerja, yaitu dinamakan brainstorming. Dalam brainstorming, dipandu oleh pemimpin proyek. Di sini, pemimpin harus bisa memastikan bahwa para peserta memiliki pengetahuan dasar dan memberikan kesempatan kepada semua peserta secara tertulis agar bisa didokumentasikan. Ada beberapa kunci sukses dalam melakukan brainstorming. Yang pertama, permasalahan dan pertanyaan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, lalu diskusikan dan tulis. Nah, di sini kita akan meningkatkan kualitas jawaban dan ide kreatif secara dramatis. Yang ketiga, hadirnya emosi positif, tawa, dan ide yang nyeleneh. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam memimpin diskusi. Yang pertama, adanya sosok pemimpin yang mengatur ide agar mengalir dengan baik dan merangsang kreatif tinggi. Yang kedua, setiap peserta dihimbau berkontribusi dalam menyampaikan ide. Yang ketiga, hindari mengevaluasi ide atau gagasan dalam proses brainstorming. Yang keempat, evaluasi dan diskusi akan dilakukan pada kesempatan yang lain. Yang kelima, sesi ini harus didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Olasari dengan NPM 10 12 17 79. Dan saya Isnayani Nur Oktavia Hanif dengan NPM 10 12 17 49. Dan saya Sindidiani dengan NPM 10 12 17 72. Dan saya Muhammad Arifin Ilham dengan NPM 10 12 17 33. Nah, di sini kita akan memenuhi tugas Kreativitas dan Inovasi tentang brainstorming. Dalam masalah ini di PT FRG Berkamulia yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat dihadapkan masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa konsumen. Sepertinya PT FRG Berkamulia kehilangan kepercayaan dari beberapa konsumennya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya kepada para karyawan apa yang mereka rasakan yang sebenarnya terjadi, dan berikut data-data yang diperoleh. Yang pertama, mesin cetaknya sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Yang terakhir, kontrol dari atasannya kurang. Nah, dari permasalahan yang telah saya sebutkan, adakah menurut kalian permasalahan yang paling urgent yang dapat didiskusikan dan berikan solusinya? Menurut saya, dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan, masalah yang paling urgent ialah yang nomor 3, yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan diketahuinya itu saat barang akan dikirim. Nah, dari alasan tersebut itu apa? Jadi alasan dari pendapat saya itu karena kurangnya pengontrolan ataupun pengawasan dari si petugasnya, begitu. Lalu solusinya agar tidak ada kesalahan dalam produksi lagi, sebaiknya para petugas ataupun para pengawas yang telah ditugaskan bisa bekerja lebih optimal lagi. Seringnya pengecekan ataupun seringnya pengontrolan barang sebelum dikirim kepada konsumen, sehingga dengan begitu tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam produksi, baik itu setelah dikirim kepada konsumen ataupun sebelum dikirim kepada konsumen. Sekian dari pendapat saya. Menurut saya, masalah yang paling dasar tapi berakibat fatal adalah mesin cetak yang sudah tidak optimal. Dan alasan dari masalah tersebut apa? Karena menurut saya, jika mesinnya sudah tidak optimal, bakal terjadi pemborosan dari bahan baku dan juga mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan dari pencetakan tersebut. Nah, menurut saya solusinya adalah dengan sering-sering mengecek mesinnya dan
jika ada mesin-mesin seperti kabel-kabelnya yang sudah tidak layak pakai atau sudah hangus, terbakar atau seperti apa, bisa diganti, atau kalau sudah tidak bisa diganti, beli mesin baru. Terima kasih. Sama-sama. Menurut saya ada pada poin nomor 5, yaitu tanggung jawab setiap karyawan berbeda sehingga menimbulkan kecemburuan. Sedangkan kita tahu bahwa suatu perusahaan dapat sukses atau maju karena sumber daya manusianya yang dapat dioptimalkan atau dimaksimalkan. Tetapi jika adanya kecemburuan di sini, maka perusahaan tersebut akan mengalami down atau seperti yang terjadi pada PT ini. Dari permasalahan ini, solusi yang bisa didiskusikan itu apa? Menurut saya solusinya itu ada pada seorang pemimpinnya. Jika seorang pemimpin memberikan tanggung jawab yang berbeda, maka akan terjadi seperti ini. Tetapi jika seorang pemimpinnya memberi tanggung jawab yang sama rata terhadap karyawannya, maka tidak akan terjadi kecemburuan sosial dan mengakibatkan perusahaan down seperti ini. Tetapi jika memang pemimpinnya ingin membedakan antara tanggung jawabnya, maka harus dibedakan pula upahnya. Menurut saya permasalahan yang paling urgent dalam PT ini yaitu di poin 8, yaitu kurangnya kontrol dari atasan. Nah, alasan dari permasalahan ini yaitu karena kurangnya komunikasi yang baik dengan karyawan sehingga menimbulkan kurangnya kinerja karyawan. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu atasan harus bisa membangun komunikasi yang baik terhadap karyawan, lalu lebih memahami keinginan karyawan. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu terdapat beberapa poin yang paling urgent, diantaranya mesin cetak yang sudah tidak optimal, lalu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim, lalu tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan, dan yang terakhir kontrol dari atasan yang kurang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.